Assalamualaikum. Masih dengan saya Dewi Rohma. Jangan lupa support channel saya dengan klik subscribe agar kamu terus mendapatkan notifikasi tentang kisah-kisah seru, insight-insight baru selanjutnya. Sebenarnya ya, peluang untuk berkarir di tanah Papua itu sangat besar. Apalagi dengan sumber daya manusia yang sangat terbatas di sana. Ya, peluang karir itu sangat besar. Ditambah lagi dengan latar belakang pendidikan saya, yang saya lulus S1 Teknik Informatika di Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta gitu ya, lengkap. Karena saya bangga dengan alma mater saya. Itu saya beberapa kali mendapatkan tawaran untuk bekerja. Namun ada permintaan suami saya ya ketika itu. Udah, kamu nggak usah kerja dulu. Ya, kalau bunda kerja di kantor, nanti anak sama siapa? Dan dia juga punya permintaan paling tidak punya 2 anak dulu, baru kerja kantoran. Gitu. Jadi yang tidak dibolehkan adalah kerja kantoran. Karena beliau mungkin berpikir kalau kedua orang tuanya harus pergi pagi, pulang malam, bagaimana dengan anaknya? Tidak mendapatkan sentuhan orang tuanya. Tidak mendapatkan tidak dijagalah secara penuh oleh orang tuanya. Apalagi di tanah rantau, di perantauan. Akhirnya ya, ketika itu saya berpikir simpel aja, nggak boleh kerja. Ya oke lah, nggak apa-apa. Toh masih dinafkahi. Toh suami tanggung jawab. Ya nggak apa-apa, saya nggak kerja. Akhirnya untuk beberapa tahun, sekitar 1 tahun, 2 tahun, saya tidak bekerja. Saya tidak bekerja. Ya, saya fokus menjaga anak yang pertama saya, kemudian saya hamil anak kedua, ya, kemudian melahirkan, dan setelah lahir anak kedua itu, ya, alhamdulillah, ya, yang awalnya kami di rumah dinas, ya, disiapkan oleh kantor. Namun dari awal memang saya sudah sampaikan, kita jangan terlena menempati rumah dinas ini, karena rumah dinas bisa kapanpun diambil, apalagi jika sudah tidak berkarir di instansi itu. Akhirnya kita memutuskan untuk mengambil rumah, ya, kita beli rumah masih dengan KPR. Ya, masih dengan KPR. Nanti di depan ada cerita bagaimana kami berusaha terlepas dengan hutang piutang itu, dan itu amazing banget ya. Wah, setelah melalui banyak perjalanan, akhirnya kami pindah ke perumahan Padang Bulan. Iya, sebenarnya namanya itu perumahan Padang Bulan. Kami pindah di rumah itu. Dan inilah awal miracle yang saya dapatkan, ya, bukan awal ya, miracle selanjutnya yang kami dapatkan. Ternyata rumah yang kami beli ini yang punya dari Jogja. Namun beliau sudah habis masa baktinya di Papua, jadi pensiun, mau pulang kembali ke Jogja. Akhirnya rumahnya dijual dengan harga yang menurut saya murah. Dengan harga yang murah. Dan apalagi posisinya di atas, bebas banjir, ya, dengan bangunan yang sudah sangat layak menurut saya, ya, tuh. Nah, akhirnya kami pindah ke situ, dan disitulah dimulai si Dewi kecil yang punya tekad, tidak bisa diam. Akhirnya sambil mengurus 2 toddler ya, mengurus balita, ya, akhirnya saya memulai merintis untuk membuka kalau mau dibilang counter HP kayaknya belum layak, sekedar untuk mengisi pulsa, ya, kemudian apalagi saya lupa ya namanya apa waktu itu ya, Giswa Seluler atau apa gitu ya, saya lupa. Kayaknya Giswa Seluler deh namanya. Kemudian saya buka menerima jasa pengetikan, ya, wah, ternyata ada gunanya juga kuliah di Teknik Informatika ya. Jadi di sana kan masih sangat jarang sekali ketika itu. 2007 ya. 2007, 2008 ya, sekitar 2008-2009. Jadi saya menerima jasa pengetikan, dan saya ingat sekali ketika itu ada salah satu langganan kami. Dia putra asli Papua yang sedang menyelesaikan pendidikan di UNCEN, Universitas Cendrawasih. Dia tidak bisa ngetik ya, kemudian dia susun skripsinya itu, saya yang ketikkan.
Wah, senang sekali ya dapat penghasilan ya. Jadi tukang ketik, juru ketik. Nah, jadi saya menerima itu. Kemudian juga melayani untuk pembelian pulsa, voucher gitu ya. Nah, kemudian casing gitu. Ini mah seperti saya kembali ke masa kuliah ketika kerja di konter HP. Akhirnya semua hal yang pernah dilakukan di masa lalu itu sangat bermanfaat di saat itu. Bahkan saya yakin sampai masa depan pun itu masih sangat bermanfaat. Dari situ akhirnya sedikit demi sedikit saya bisa ikut berkontribusi untuk meningkatkan ekonomi rumah tangga. Dan ternyata si Dewi yang suka nekat kalau sudah punya keinginan ini tidak berhenti di situ. Setelah menerima jasa pengetikan, kemudian pengisian pulsa, voucher HP, kemudian apalagi yang dilakukan? Saya pernah tergabung di salah satu asuransi syariah. Di asuransi syariah. Kan kesepakatannya nggak boleh kerja kantoran ya. Nah, akhirnya mencari alternatif lain, tetap bekerja tapi tetap bisa mengasuh anak. Ya. Tidak melanggar kan? Dari kesepakatan dengan suami. Nah, saya ingat sekali nih. Jadi ketika pagi saya fokus di rumah, menyelesaikan pekerjaan rumah, menjaga anak, mengasuh anak, sudah 2 anak, dua balita, kemudian menerima pengetikan jika ada yang mau mengetik gitu ya, kemudian jualan pulsa, voucher gitu. Nah, kadang iya ya, saya pun jualan ringtone handphone. Saya ingat 5.000 dapat 3. Ya, itu juga malam selepas maghrib ketika suami saya sudah pulang, gantian nih suami yang jaga anak-anak, saya keluar rumah, saya menawarkan asuransi syariah saya buat daftar siapa saja yang mau saya tawarkan, kemudian malam-malam dari siang sore saya sudah janjian, malam saya datangi, saya prospek. Bener-bener deh, saya pun gak habis pikir gitu ya. Dan bahkan pernah saya memprospek calon klien saya itu yang lokasinya itu jauh dari tempat tinggal saya. Saya tinggal di mana? Di perumahan Padang Bulan, itu di daerah AB Pura. Kemudian yang saya prospek itu tinggalnya di Jayapura. Perjalanannya sekitar 40 sampai 1 jam. Dan ketika itu saya menggunakan sepeda motor Revo. Saya menggunakan sepeda motor dengan kondisi jalan yang naik turun, belok-belok, dan yang saya heran, aduh, kenapa ketika itu saya kehilangan rasa takut. Padahal di sana ketika itu sangat sering sekali terjadi dibegal. Kemudian tidak hanya harta bendanya yang diambil, bahkan seringkali korbannya dibunuh. Ya. Itu seringkali terjadi seperti itu. Namun saya tidak tahu kenapa urat takut saya putus ketika itu. Yang terfikirkan ya, nah itu adalah saya dapat closing klien saya dan saya dapat income tambahan. Saya dapat pendapatan tambahan. Ya, dan dari hasil itu ternyata saya sampai bisa menambah aset. Wah, itu suatu hal yang pencapaian yang luar biasa untuk saya pribadi ketika itu. Wah, saya bisa mendapatkan hasil itu. Nah, nih, ternyata ketika kita sudah punya tekad, ya, tekad kita sudah bulat, itu mampu meredam, mampu mengalahkan, menepis ya pikiran-pikiran negatif. Ya. Mental block itu mampu dilepaskan. Karena dia hanya fokus pada hasil apa yang mau didapat. Namun, kenekatan yang berbahaya jangan ditiru ya. Salam sehat, salam bahagia. Saya Dewi Rohma.